Orang miskin, orang susah itu menjadi menderita bukan karena dia tidak punya uang, bukan karena dia tidak punya materi, tetapi karena dia tidak terima dijadikan Allah sebagai orang yang miskin. Ya kalau nggak terima, bagaimana dia bisa bahagia? Jadi orang miskin nggak terima, dia nggak bakal bahagia. Begitupun nanti ketika dijadikan oleh Allah sebagai orang kaya, dia tetap tidak akan terima. Intinya itu. Jadi bukan karena materinya ada atau tidak, tapi karena apakah dia menerima atau tidak. Udah terima aja. Jadi tadi kata Buya Syakur, orang miskin bisa menderita bukan karena dia tidak punya uang, dia tidak punya materi, tapi karena dia tidak terima dijadikan Allah sebagai orang yang miskin. Itu. Faidatun. Idza aradta ayyashala 'alaikal jalal faqabilhu bididdihi wa huwal jamal. Kalau engkau ingin memahami sifat Allah yang maha agung, ya, faqabilhu bididdihi wa huwal jamal, maka terimalah sifat Allah itu dengan perlawanan sifatnya, yaitu al-jamal, yang indah. Nanti kita akan bahas fa innahu yaqalibu jamalan fi sa'atihi, karena sesuatu yang agung itu akan menjadi indah pada waktunya. Bagaimana caranya? Wa kaifiyatu dzalika, caranya adalah annahu idza tajalla bismihil qabid fi dzahir, ketika Allah Subhanahu wa taala ya memperlihatkan kepada kita dengan sifatnya yang al-qabid, yang memaksa, ya, fi dzahir, secara zahir, faqabilhu anta bil basti, maka kita harus menerima Allah dengan sifat kebalikannya, yaitu al-basti, nerima, fil batin, di dalam batin. Fa innahu yaqalibu bastan, karena sifat al-qabid Allah tadi itu nanti akan menjadi bastan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sedang memperlihatkan kepada kita sifatnya yang maha pemaksa, ya, kita diberikan ujian tanpa bisa mengelak, ya kan? Diberikan kesusahan tanpa bisa menghindar, diberikan belai tanpa ada yang menolong. Nah, bagaimana caranya menyikapi semua itu? Kita harus menerima semua ketentuan Allah itu dengan al-bast, dengan sifatnya yang, dengan sifat kebalikannya, yaitu menerima. Kalau kita sudah bisa belajar untuk menerima, maka sesuatu yang tadi terasa berat, ya, itu akan menjadi ringan. Sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Kenapa? Karena kita tidak pernah melawan, tidak bertentangan, ya. Jadi kuncinya adalah jangan pernah melawan ketentuan Allah. Allah pengen kita sakit, ya udah terima. Terimalah sakit itu. Ya. Jangan lalu kita marah-marah, ya Allah, ini sakit nggak sembuh-sembuh nih. Nah, itu justru menjadi semakin berat sakitnya. Tapi kalau kita sakit, ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan aku sakit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penebus dari segala dosa-dosa saya. Terima dengan senang hati, ya. Tapi juga harus selalu ikhtiar untuk mengobati. Insya Allah kalau hati kita sudah bisa menerima, maka
sakit itu tidak akan terasa sakit, malah justru menjadi menyenangkan. Jadi kuncinya adalah jangan pernah melawan apapun yang diputuskan oleh Allah. Terima saja. Pahit terima. Sakit terima. Miskin terima. Ya. Disakiti orang udah terima aja. Apapun itu. Kalau kita sudah belajar untuk menerima, maka semua itu akan berbalik menjadi sesuatu yang sangat indah. Itu. Kuncinya itu ya. Wa idza tajalla lahu bismihil qawi. Nah, ketika Allah menampilkan dirinya ya, memperlihatkan dirinya kepada kita sebagai zat yang maha kuat. Allah maha kuat. Tidak ada orang yang bisa melawan Allah. Kita udah berusaha menghindar dari belai ya. Udah berusaha menghindar dari segala yang tidak kita inginkan. Ternyata terjadi juga. Ya. Faqabilhu anta bid-dha'f. Maka caranya adalah kita harus menerima Allah dengan sifat lemah kita. Ketika Allah, zat yang maha kuat, sedang memperlihatkan dirinya, maka kita harus menerima Allah dengan sifat kelemah lembutan kita. Jadi jangan dilawan. Ya. Jangan melawan arus. Ikuti saja. Kalau ada yang kuat, terus kita sebagai makhluk yang lemah, kira-kira yang menang yang mana? Ada yang kuat, kemudian kita ada sebagai makhluk yang lemah. Kira-kira yang menang yang mana? Yang kuat atau yang lemah? Yang kuat. Lalu apa gunanya kalau kita mau melawan? Orang Allah zat yang maha kuat, mau kita ngelawan, mau kita protes, mau kita komplain, nggak bakal ada gunanya. Udah terima saja dengan sifat kelemahan kita ini. Karena kita memang lemah. Autajalla bismihil aziz, atau Allah menampilkan dirinya dengan sifatnya yang maha mulia. Faqabilhu bidzulli fil batin. Maka terimalah Allah ya dengan sifat kehinaan kita di dalam batin. Allah yang maha mulia ya. Kita mah hina. Wa hakadha yuqabilu syai' bididdihi qiyaman bil qudrah wal hikmah. Begitupun dengan segala sesuatu, maka terimalah dengan qudrah dan hikmah. Ya. Jadi melihat apapun itu ya satu-satunya cara untuk bisa melihat bahwa semuanya adalah desain Allah, ya, kodrat Allah, dan di situ pasti akan ada hikmahnya. Jadi jangan pernah melawan Allah, intinya itu. Kemudian ada pepatah yang sangat indah dari Syekhina Maulayal Arabi radhiyallahu anhu yaqul ma hiya illa haqiqatan wahidah in syarabatha aslan wajadatha aslan. Nah, kata maha guru kita Maulayal Arabi bahwa semua itu sebenarnya satu. Ya. Yang tadi kita ceritakan itu yang kemarin-kemarin itu semuanya itu hanyalah satu sebenarnya. Kuncinya satu. In syarabatha aslan wajadha aslan. Kalau kita minum apapun itu tadi itu, ibaratnya kita minum, kita anggap itu madu, wajadatha aslan, maka kita pasti akan mendapatkan madu. Pahit, kita anggap itu aja madu lah. Nanti pasti pada akhirnya akan menjadi madu. Nggak enak disakiti orang, nggak enak jadi orang miskin, nggak enak dihinakan, udah terima aja, telan aja.
nanti juga akan berlalu. Dan itu pasti pada akhirnya kita akan mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa. Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi basyari. Ya, kata Syekh Maulayal Arabi, kalau kita anggap semua itu madu, maka kita akan mendapatkan madu. Wa in syarabat halabnan, wajadat halabnan. Kalau kita minum semua itu, kita anggap sebagai susu, maka kita akan mendapatkan susu. Wa in syarabatha hanzulan wajadtaha hanzulan. Tapi kalau kita menganggap semua musibah itu, kesusahan itu, masyakot itu, kita anggap itu adalah racun, maka kita pasti akan mendapatkan racun. Jadi tergantung kitanya. Itu intinya. Susah, miskin, disakiti orang, nggak dihargai orang, dikucilkan, wah segala macam. Sebenarnya bagaimana kita menyikapinya itu aja. Kalau kita anggap itu sebagai penderitaan, ya menderita. Hah? Kata Buya Syukur mau gini, orang miskin itu menderita sebenarnya bukan karena dia nggak punya duit. Bukan karena dia nggak punya materi. Orang miskin itu bisa dia menderita sebenarnya karena dia tidak terima menjadi orang miskin. Nah, itu kata Buya Syukur. Orang miskin, orang susah, ya, itu menjadi menderita bukan karena dia tidak punya uang, bukan karena dia tidak punya materi, tetapi karena dia tidak terima dijadikan Allah sebagai orang yang miskin. Ya kalau nggak terima, bagaimana dia bisa bahagia? Jadi orang miskin nggak terima, dia nggak bakal bahagia. Begitupun nanti ketika dijadikan oleh Allah sebagai orang kaya, dia tetap tidak akan terima. Intinya itu. Jadi bukan karena materinya ada atau tidak, tapi karena apakah dia menerima atau tidak. Mudah saja sebenarnya. Sakit lah contoh. Kita diberikan sakit. Terus hati kita nggak nerima. Saya nggak nerima sakit nih. Saya nggak terima ya Allah saya sakit nih. Kira-kira tambah sakit nggak? Tambah sakit. Tapi kalau udah terima ya Allah. Mungkin ini penyakit yang harus saya terima, yang harus saya hadapi, yang harus saya rasakan. Udah terima aja. Maka penyakit itu sedikit demi sedikit akan hilang rasa sakit. Jadi tadi kata Buya Syukur, orang miskin bisa menderita bukan karena dia tidak punya uang, dia tidak punya materi, tapi karena dia tidak terima dijadikan Allah sebagai orang yang miskin. Itu sama ini kalimatnya. Jadi tergantung kitanya. Seperti yang dikatakan oleh Syekhina Maulayal Arabi. Sama. Nah, oleh karenanya fashrab ya akhi al-malih wala tashrab al-qabih. Oleh karenanya minumlah wahai saudaraku yang manis-manis, yang baik-baik. Wala tashrab al-qabih, jangan minum yang jelek. Wa mana kalamuhu radhiyallahu anhu wa kama taqaddam kama tuqabilu yuqabiluka. Maknanya Syekh Maulana Arabi sama seperti yang terdahulu. Kama tuqabiluhu yuqabiluka. Kalau engkau bisa menerima, maka Allah akan menerima. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kalau engkau ridho sama Allah, ya, maka pasti Allah akan ridho sama kita. Itu intinya. Paham ya? Jadi kesimpulan dari pelajaran kemarin itu yang kita muter-muter bahas, yaitu intinya adalah kuncinya ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi semua yang terjadi kepada diri kita.
Ya, kalau kita hatinya luas, ya dadanya lebar, ya, kesusahan seberapapun, ya, kesulitan seberapapun itu tidak akan ada pengaruhnya. Ya, kalau hatinya luas, hatinya sabar, ya, dadanya lebar, pemaaf, ya, dicaci maki orang, ya biasa aja. Tapi kalau hati kitanya yang sempit, wah jadi masalah. Ya, diomongin orang nggak terima, ya, dicaci maki orang marah-marah. Karena jadi penyakit. Jadi kesimpulannya dari pelajaran kemarin itu adalah tergantung kitanya. Kalau kita menganggap semua kesusahan itu adalah madu, maka kita akan merasakan madunya nanti. Kalau semua kesusahan, kesulitan itu kita anggap sebagai susu, insya Allah kita akan mendapatkan susu. Rasanya seperti susu. Tapi kalau kita anggap semua kesulitan dan penderitaan itu adalah racun, maka kita akan mendapatkan racun. Jadi yang enak yang mana? Udah mah hidupnya menderita, di akhiratnya kita malah nanti mendapatkan racun. Hah? Ya, masih mending menderita di dunia hanya sesaat, tapi di akhirat nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan.